sebelum kita lanjutkan, di sini Ana akan sedikit memberi faedah dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang kata beliau diberi judul di sini, kun ma'allah wa absyir bi kulli khairin. Tetaplah engkau selalu bersama Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, maka bergembiralah, pasti engkau akan mendapatkan segala macam kebaikan. Kemudian beliau membawakan ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Gimana Mas? Aman Mas? Nanti upload. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Di ayat-ayat sebelumnya itu mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang pergi membawa Bani Israil menjauh dari Fir'aun. Ia menjauh dari Fir'aun. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengejar pasukan atau rombongan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga akhirnya di ayat yang ke-61 itu, atau ayat yang ke-60, ayat yang ke-61, di situ diceritakan bahwasanya orang-orang yang bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu melihat bahwasanya Fir'aun itu sudah di belakang, sudah mengejar. Sedangkan di depan itu ada laut merah. Kan gitu. Di depan ada laut merah. Dan wajarnya namanya manusia pada posisi kepepet. Ya, pada posisi kepepet biasanya mereka lebih mengedepankan apa? Logika. Ya, lebih mengedepankan logika, dan ini rata-rata manusia. Ya, pada posisi kepepet itu lebih mendahulukan logika ketimbang percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka judulnya tadi apa? Kun ma'allah wa absyir bikulli khair. Tetaplah engkau, percayalah engkau bersama Allah, maka bergembiralah, pasti engkau akan mendapatkan kebaikan. Lah, pada posisi seperti itu Bani Israel mereka menggunakan logika mereka dengan mengatakan qala ashabu Musa inna lamudrakun. Orang-orang yang bersama Nabi Musa mereka mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti ketangkep. Ya enggak secara logika? Di belakang bala tentara Fir'aun, pasukan lengkap dengan persenjataannya, sedangkan di depan laut. Secara logika, ya secara logika, dan memang orang-orang Bani Israel terkenal apa? Pintar-pintar. Akhirnya apa? Lebih mendahulukan logika. Mereka mengatakan innala mudrakun, wah jelas ini, ketangkep ini. Ana bawakan kisah ini atau membawakan faedah ini karena terkadang kita pasti akan berada pada posisi-posisi seperti ini yang benar-benar kepepet, bingung. Pak Egi nggak pernah? Nah, masya Allah, pasti ada itu. Kadang kita pada posisi apa kepepet begitu loh, nggak? Lah, pada posisi kepepet, ingat, tetap yakin sama Allah. Jangan menggunakan logika, hitung-hitungan, dipikir-pikir dewe, gimana caranya ini nggak ngirois wes, bakal apa nih selesai urusan ini. Lah, orang yang yakin sama Allah, lihat ayat yang ke-62. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan qala, kata Nabi Musa, kalla. Ya, kalla inna rabbi
sayahdin. Nabi Musa mengatakan Nabi Musa lebih pintar daripada Bani Israel. Tapi pintarnya tidak menggunakan logika. Pintarnya dengan apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel mengatakan kita bakal ketangkap, Nabi Musa beda. Beliau mengatakan kala, sekali-kali tidak akan. Enggak akan kita kesusul. Kenapa? Alasannya innama'i rabbi, sesungguhnya aku bersama Robku. Masa aku di jalan yang benar. Dan Allah pasti akan memberikan bantuan kepadaku. Innama'i rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini tingkatan ma'rifat, Pak ya. Ini orang-orang ma'rifat yang besar ini. Dalam keadaan genting, dalam keadaan kalut, ya, tapi masih tetap bisa tenang. Kalau kita kan kadangnya terbawa apa? Suasana tambah bingung. Ya, kadang pada satu kondisi pas istri mau lahiran, pas tagihan sekolahan, pas bayaran listrik campur. Ya, Masya Allah jadi satu. Waduh, gitu ya, Masya Allah. Dan biasanya setiap bulan itu listrik sudah menjerit. Ya, bayaran sekolah tanggal 10 harus sudah terbayar. Itu Masya Allah. Maka dari kisah ini tenang aja. Inna rabbi sayahdin. Nggak bisa Ustadz, nggak mungkin, secara logika nggak masuk. Ingat, kalau sama Allah itu nggak main logika. Percaya, yakin sama Allah. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Cuman masalahnya terkadang kalau pas kepepet ayat-ayatnya kayak gini hilang. Ya, ayat-ayat yang begini lo lupa. Lah, ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan begini. Famata kanal abdu billah, maka kapan saja seorang hamba itu selalu bersama Allah, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanat alaihil masyaqu, segala macam perkara susah itu akan menjadi ringan. Jadi yang membuat kita semakin susah tambah susah karena kita pikir sendiri. Itu masalahnya. Kenapa? Karena urusan kita kan Allah yang ngatur toh. Lah bukan wewenang kita suruh mikir. Ya. Sudah ini. Misalkan kita bukan pilot, suruh mikir gimana cara pesawat kok bisa terbang. Lah mikir stres karena bukan bagian kita. Begitu ya. Kemudian kita bukan seorang insinyur, suruh mikir bagaimana rumah itu supaya kokoh. Kalau bukan bagian kita dipikir, jelas kita bakal stres. Nah, ini kata Imam Al-Qayyim, famata kanal abdu billahi hanat alaihil masyaq, maka kapan saja seorang hamba itu bersama Allah, maka segala macam perkara yang susah itu akan mudah. Kenapa? Karena ketenangan itu di mana? Ketenangan itu di mana, Pak? Di hati. Ini hati ini tenang, harus aman lah. Istrinya mau ngomong gini, anaknya minta itu, bismillah, engkau ono, bismillah, yakin lah. Nanti ada. Ya, ada. Yang penting tetap apa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ngambil sebab. Ya, jangan insyaallah ada tapi turun yang enggak juga. Enggak begitu juga, tetap ngambil sebab, ya tetap ngambil sebab. Nah, kemudian kata beliau, wanqalabal makhawifu fi haqqihi, dan rasa khawatir yang ada pada dirinya akan berubah nanti. Imam Ibnu Qayyim ngomong gini, ini sudah pengalaman. Kalau kita kan kadang cuman cerita, tapi ini beliau sudah pengalaman. Fabillah yahunu kullu sa'bin, maka dengan seseorang itu tetap bersama Allah, segala yang susah akan menjadi mudah. Wa yashulu kullu asir, dan segala yang repot yang enggak memungkinkan akan menjadi ringan, akan jadi gampang. Wa yaqrubu kullu ba'id, segala macam yang jauh akan menjadi dekat. Wabillah, dan dengan bersama Allah tazulul humum wal ahzan, kegelisahan, kesedihan, kegundahan semua hilang. Fala hamma ma'allah wala ghamma wala hazana,
nggak akan ada kegundahan, kesedihan, kebingungan tatkala seseorang itu bersama Allah. Jadi maknanya itu tadi yang membuat kita bingung, membuat kita stres menghadapi dunia ini, ya, yaitu tadi kurangnya kita kembali dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji, masya Allah, ya, ngaji tauhid, ngaji akidah, manhaj itu masya Allah. Tapi pas kena jepret, ilmu nih hilang, ya, hilang, gitu loh, masya Allah. Dan biasanya orang sudah punya ilmu, setelah ini akan ada ujian, siap-siap ya. Setelah ini akan ada ujian, dapat perkara yang mepet bener-bener apa susah, gitu ya. Karena kalau dipikir, masya Allah, nggak usah khawatir, semua sudah ada jatahnya masing-masing, ya, rezekinya masing-masing. Nggak usah bingung nanti bagaimana. Tapi ini kalau secara omongan gampang loh ya. Prakteknya masya Allah, ya, prakteknya masya Allah. Bener, stres yang kena lambung munggah itu, asam lambung. Nah, masya Allah. Tapi yakin sama Allah, ya, inna rabbi sayahdin, akan ada petunjuk dari Allah. Nggak mungkin Allah itu zalim kepada hambanya, nggak mungkin. Allah itu selalu baik kepada hambanya. Apapun yang Allah tetapkan pasti terbaik. Dan Anda punya banyak kisah-kisah yang masya Allah memang membuktikan Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Walaupun terkadang sesuatu itu nggak kita sukai gitu loh. Sesuatu itu nggak kita sukai itu pasti yang terbaik, gitu ya. Misalkan contoh dapat pasangan yang masya Allah, ya, ngomong terus, ya, komentar terus, ya, bisa jadi ini yang terbaik. Kalau nggak dapat gini kita mungkin nggak gerak, kita mager gitu ya. Tapi karena dapat yang seperti ini mau nggak mau gerak, ini yang terbaik. Allah pasti siapkan orang itu sesuatu yang terbaik. Tinggal dia melihat sisi, ya, positifnya, jangan sisi negatifnya. Kalau yang di sisi lihat sisi negatifnya terus, ya selesai urusan. Taib. Ingat ya, hari ini kita akan sampai pada perkara yang susah, yaitu apa? Nasrib, dhahaba, sama roja. Maka yakin sama Allah ya, bisa, insya Allah. Taib. Nggih. Tadi kan disebutkan inna ma'iyya rabbi sayahdin. Bersama itu bahasa Arabnya ma'iyah. Ya, ma'i. Ma'a itu bersama. Kalau ku kasih ya. Kayak kitabku. Kitabun kan kitab. Kalau kitabku jadinya apa? Kitabi, sama kayak gitu. Ma'i. Tapi kenapa dibaca ma'i ya? Nah, kenapa dibaca ma'i ya? Inna ma'iya rabbi, gitu ya. Itu maksudnya ilmu tajwid nanti, Mas. Ya, maksudnya ilmu tajwid kenapa dibaca ma'i kalau enggak ma'iya? Itu maksudnya ilmu tajwid, cara pembacaan Qur'annya. Kalau dibaca inna ma'i, ya boleh-boleh aja. Inna ma'i rabbi, boleh, bener, nggak salah. Cuman ini kan Qur'an, Mas ya. Masuk antum bacanya kala inna ma'i rabbi, orang bacaannya inna ma'i ya rabbi. Ya udah, ikuti aja. Taib, coba kita tasrif sama-sama. Ya, kita tasrif sama-sama. Dhahaba sama raja'a. Taib, mulai. Dhahaba. Dhahabu, dhahabat, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabti, dhahabtuma. Masya Allah. Roja'a, 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 roja'at, roja'ata, roja'ta, roja'tuma, roja'ti, roja'tuma, roja'tu, roja'na. Taib. Insyaallah sudah hafal ya, walaupun masih lupa-lupa, insyaallah sudah hafal ya. Ya Mas Hadri, hafal toh? Berapa persen Mas hafalnya, Mas? Sampai 80-90%? Oh, atau 100% sudah? Tapi lumayan, ya, 90% itu lebih bagus. Pada sebelumnya kan nggak ada persenan tuh. Ya sebelumnya kan nggak hafal sama sekali, itu masya Allah sudah meningkat persennya. Dan itu harus disyukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kadang kita itu apa? Orangnya itu pesimis. Asa nggak bakal bisa ini. Ya nggak bakal bisa. Ya, insya Allah bisa.
Tapi ana banyak tanggungan Ustaz. Bisa, tenang aja. Bisa. Gitu ya, bisa. Taib. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan atau latihan yang ketiga. Tolong diperhatikan papan tulis dulu. Ya, diperhatikan papan tulis dulu. Karena ini akan berkaitan tentang kaidah mubtada dan khobar. Gitu ya. Masih ingat tentang kaidah mubtada khobar? Bahwasanya mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi jenis dan dari sisi bilangan. Kan masih ingat ya? Jenisnya sama, bilangannya juga sama. Taib. Perhatikan papan tulis. Jadi kemarin pada pembahasan kemarin kita pakai tasrifan dhahaba atau pembahasan tentang isnadul fi'il ila dhamair atau isnad dhamir ilal fi'il, menyandarkan dhamir ke fi'il atau menyandarkan fi'il ke dhamir. Itu untuk pembahasan ini, al mubtada wal khobar. Mas Haris, kelihatan Mas? Kelihatan ya? Masalah mubtada dan khobar. Lah, mubtada dan khobar itu kan, khobarnya ini kan macam-macam ini. Ya, khobarnya kan macam-macam. Masih ingat bentuk-bentuk khobar? Bentuk khobar kan terkadang ada yang standar, ada yang berbentuk jar majrur, ada yang berbentuk mudhaf ilaih, kan begitu. Lah ternyata ada juga bentuk khobar yang dia terbentuk dari apa? Fi'il, gitu loh. Khobarnya terbentuk dari fi'il. Seperti contoh, anak kasih contoh. Saya pergi, bahasa Arabnya apa jadi? Ana zahab tu. Ini nih, ana zahab tu. Lihat, antara mubtada dengan khobar sesuai enggak? Di sini kan ana, saya. Maka fiilnya pakai tu. Karena tu juga artinya apa? Saya, gitu ya. Ganti. Kalau pakai nahnu, zahabna, gitu ya. Zahabna. Kalau seandainya kita buat contoh begini, nahnu zahaba, benar apa salah? Ya, nahnu zahaba, benar apa salah? Salah. Ya, bukan kurang benar, salah. Ini salah ini. Kenapa? Karena zahaba kan apa? Dhamir yang terkandung di dalamnya apa? Huwa, iya enggak? Sedangkan di sini tadi kan tidak sinkron. Ya kan? Tidak sinkron. Maka salah kalau nahnu zahaba. Atau dibuat nahnu zahabtu. Ini juga salah. Kenapa? Karena tidak sinkron, tidak sama. Ya, tidak sama. Sudah ini. Kita buat contoh yang lain. Masya Allah, ini harum nih. Harum, Pak. Semprotannya keluar, Pak. Jadi yang mengganggu di otak itu lepas semua. Wah, seger. Gitu ya. Jadi dulu ketika kita di Yaman itu, terkadang kan kita penat ya belajar di masjid begitu kan. Walaupun masjid tempat yang terbaik untuk belajar ya. Lah, terkadang ke guru itu ngajak, ayo kita belajar di luar. Kan ada kayak apa namanya? Kebun-kebun, pohon besar rindang. Kita di bawah kebun apa di bawah pohon rindang tersebut dengan suara-suara angin. Itu berubah suasana. Pokoknya berubah tempat, itu berubah apa? Suasana gitu ya. Mungkin antum jadi guru ngajar di sekolahan, sekali-sekali diajak ayo belajar di lapangan gitu. Paling nanti dipanggil kepala sekolah. Itu kan kok pindah kelasnya. Nggak sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Tapi terkadang memang butuh pindah. Taib. Sekarang Anda buat begini. Anda buat contoh lagi. Kalau Anda buat gini. Fatimatu. Pakainya apa? Fatimatu zahabat. Kenapa? Hiya. Fatimatu zahabat. Kalau Anda buat misalkan pakai jamak.
Tajir jamaknya apa Mas? Tujar. At-tujaru pakainya jadi apa? At-tujaru Mas Syahrul. Taib at-tujaru. Nah, pakainya Mas Syahrul nih ya. Zahab tum. Kita itu potting dulu. Mas Haris. Sampai apa Mas? Zahab? Oh, zahabu, beda pendapat. Ya, pakainya zahabu. Mas Adri? Ya. Pakai zahabu. Mas Adri zahabu, oke. Pak Egi? Ingat ya, lihat dari arti. Lihat dari arti. Di sini kan ada pengen mengatakan apa? Para pedagang itu pergi. Para pedagang itu mereka pergi kan gitu. Mereka pergi. Dahab tum. Ya. Pak Cahyo? Dahabu. Kok terpaksa gitu, Pak? Pak Aris? Dahabu. Rafid? Dahabu. Pak Rahmat? Apa Pak Rahmat? Atau pendapat sendiri nggak apa-apa, Pak? Ini dua pendapat ini kan ya. Ini pertama, ini kedua. Barangkali mau buat yang ketiga. Pak Joko dulu, Pak Joko. Dahabu. Pak Rahmat? Dahabu. Pak Anto? Dahabu. Melu sing akeh pokoknya Pak ya. Dahabu. Tapi perhatikan. Kalau kita pakai dahab tum, artinya apa? Para pedagang itu kalian pergi. Sedangkan konteksnya ini kan apa? Kita menceritakan, bukan mengajak bicara. Kalau dhahabtum kan kita ngajak bicara. Orang kedua ini kalau dhahabtum. Sedangkan ini sedangnya kasusnya apa? Orang ketiga. Maka yang benar pakai dhahabu. Ya, bukan pakai dhahabtum. Sudah ini. Contoh lagi, kita buat contoh yang banyak. Pak Cahyo, para pelajar itu pulang, kembali. Para pelajar itu kembali. Bahasa Arabnya Pak? At-tullabu. Ingat ya, mubtada harus ma'rifat. At-tullabu apa Pak? Raja'u. Ya, at-tullabu raja'u. Benar, Mas Syahrul? Pak Egi? At-tullabu raja'u. Taib, ana ganti. Mas Syahrul, kalian pergi. Pergi kok. Antum dhahab. Nah, ini baru dhahab tum. Ya, antum dhahab tum. Kalau misalkan Anda buat antum dhahabu, misalkan Anda buat antum begini ya. Antum dhahabu. Bener nggak Mas Adri? Kenapa? Dhahabu ini kan domirnya apa? Hum, sedangkan ini antum, maka nggak bisa. Jadi intinya ketika ketika khobarnya mubtada berbentuk fiil itu juga harus sama, harus sinkron antara mubtada dengan khobarnya. Kalau sombong kayak antum, langsung antum.
Nggak pakai? Boleh. Ya, boleh. Tapi kan sekarang pembahasannya masih apa? Antum, dhahabtum. Fiil to. Jadi nggak pakai apa mubtada khobar begitu. Gitu. Boleh. Bahasa Arab tuh semuanya boleh kalau sudah bisa, nggak ada yang salah. Bener semua. Gitu ya. Nah, misalkan contoh ya, masalah fikih gitu. Apa hukumnya orang yang junub membaca Al-Quran atau orang haid membaca Quran? Apa hukumnya Pak Rahmat? Boleh nggak? Boleh. Pak Cahyo? Orang haid boleh nggak baca Quran? Boleh. Ganti pertanyaannya, bukan baca, megang Quran. Wah, enggak boleh lah itu. Megang Quran. Boleh Pak? Enggak boleh. Nggak boleh. Pak Rahmat? Boleh nggak Pak? Hah? Nggak tahu. Mas Adri boleh nggak megang Quran? Megang Quran nggak boleh. Mas Syahrul? Kalau baca nggak ada masalah ya, baca ya. Ini megang nih, dipegang. Ya mushaf dipegang. Ya, Pak Anto? Kalau sama? Lamasa? Oh, tanpa lapisan. Langsung gitu. Gitu ya. Nah, ini pendapat yang masyhur yang antum sebutkan. Ada yang mengatakan boleh. Gitu lah. Ada yang mengatakan boleh. Makanya kalau orang belajar fikih, ya nanti ujungnya apa? Ya toleransi. Ya boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini kita nggak bahas fikih ya. Kita bahas bahasa Arab aja udah pusing. Ya. Taib. Sekarang kita masuk tamrin yang ketiga. Ini tamrin ketiga sama seperti yang di papan tulis. Letakkanlah fil amakinil khaliyati. Fi apa artinya? Di. Al amakin tempat. Al khaliyati yang kosong. Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong fi mayali. Berikut tempat-tempat kosong berikut. Apa yang letakkan? Al fi'la. Letakkanlah fi'il. Fi'il apa? Zahaba. Wa asnidhu, dan sandarkanlah kepada dia ilad dhamiril munasib, kepada dhamir yang sesuai. Contohnya al auladu ilal mal'abi. Sama kayak tadi, dikasih dhahaba tapi harus disambung dengan dhamir, dan dhamirnya harus sesuai. Karena di sini cuma 6 pertanyaan, jadi ana pilih orangnya. Ya, yang pertama Pak Egi. Ya boleh Pak, semua boleh juga. Nomor 1. Dhahaba apa dhahabu? Al-aulad dicek dulu. Al-aulad ini mufrad atau jamak? Jamak. Jadinya harusnya dhahabu mal'abi. Ya, dhahabu ilal mal'abi. Oke. Nomor 2. Mas Syahrul. Nggih. Ayo Mas, apa ini nggak ada di papan tulis ini? Dhahabna ahsan, dhahabna ilal madrasati, benar. Pak Rahmat. Masya Allah, dhahaba ilal fasli. Oke. Pak Aris. Matori. Kenapa dibaca ri? Ada ila. Apa artinya mator? Bandara. Mator itu bandara.
Ya, bandara itu motor. Mas Haris. G, nomor 5 Mas. Ukhti zahabat. Pakai zahabat karena ukhti mufrad muannas. Pak Cahyo. Aina dhahabta anta. Ini modelnya anta terkadang bisa di depan ya. Tapi kalau antanya di depan fiil itu bukan mubtada. Ingat ya, antanya kalau di depan fiil bukan mubtada. Dia kalau menjadi mubtada kalau di depan ini kita harus pakai dulu depan belakang nih. Ya, jadi kalau anta dulu baru fiil maka antanya mubtada. Tapi kalau fiil dulu baru anta maka antanya bukan mubtada. Terbayang nggak? Pak Egi terbayang? Ya, jadi kalau anta dulu, anta dhahabta, maka antanya mubtada. Tapi kalau dhahabta, antanya bukan mubtada. Sebagai apa? Nanti lain waktu aja. Gitu ya. Gitu. Dibahas sekarang Pak Rahmat? Oh, jangan toh. Jangan apa, Pak? Baik. Sekarang tamrin keempat, sahih. Apa artinya sahih Pak Joko? Benarkan. Al jumalal atiyata, jumlah-jumlah berikut. Ya, benarkanlah jumlah-jumlah berikut. Jadi maknanya jumlah-jumlah yang ada di bawah ini semuanya salah. Salahnya dari sisi apa? Penyandaran kepada dhamir. Penyandaran kepada dhamir. Jadi kita harus benarkan. Contoh anak kasih nomor 1 ya. Anak kasih contoh nomor 1. Adzahabtu. Tuh jadi artinya apa? Saya, kan gitu. Apakah saya pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit wahai Muhammad? Pas nggak? Nggak kan? Harusnya apa? Apakah kamu, kan begitu? Harusnya kan adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Begitu. Jadi dhahabta bukan dhahabtu. Pak Joko nomor 2. Baca dulu baru dibenarkan Pak. Baik, benarkan. Baik, pakai roja. Nah, karena di situ kan banyak perempuannya kan? Aminah, Fatimah, Zainab. Maka pakai roja. Nah, ya pakai roja. Nah, Mas Adri. Baca dulu. Ila Makkata. Terus Zumala'i artinya apa? Teman-temanku. Tambah gelap nih. Teman-temanku. Dahab tuh, itu saya. Saya kan nggak menceritakan tentang saya menceritakan tentang teman-teman saya. Jadi dahabu ila Makkah. Rafid. Amsi, yang benar. Amsi apa artinya amsi? Kemarin. Amsi itu adalah hari sebelum hari ini. Itu apa? Kemarin. Kalau godan, hari setelah hari ini. Yaitu apa? Besok.
gitu ya. Mas Syahrul. Maryamu wa bina Ba. babana fiha Kenapa ti? Nggak ada huruf kejer. babana tuha dhahabat ila Jeddah. Maryam dan putrinya pergi ke Jeddah. Maryamu banatuha dhahabna ila Jeddah. Dhahabna ila Jeddah. Oke, betul. Pak Egi, terakhir. Ana maridun. Ummi Ya, jadi yang ngomong tuh ibunya. Ibuku ngomong kalau saya sakit. Maksudnya apa? Ibunya sakit. Ibunya ngomong saya sakit gitu loh. Lah, di sini mana kesalahannya, Pak? Atau udah bener nih? Maridotun? Enggak. Ana maridun enggak. Kan fiilnya yang kita bahas, bukan apa? Ininya. Qalu qalat ummi qalat, gitu ya. Ummi qalat ana maridun. Insyaallah ya perubahan dhamir nih. Jadi ketika ngomong begitu enggak cuma pakai dhahaba tok. Ana dhahaba amsi. Ya, ana dhahaba amsi. Oh salah, ana dhahaba. Ya. Kalau seperti apa? Ana lamadha huwa doroba huwa apa? Ana lamadha huwa doroba ana awalan. Apa itu? Artinya ana lamadha huwa doroba ana awalan. Saya nggak ngapa-ngapain, dia mukul saya dulu. Nah, ini kan bahasanya kan gabung-gabung ini, nggak pakai. Bahasa Arab tuh harus digunakan domirnya kapan pakai tuh, kapan pakai ini gitu ya. Masya Allah. Banat mufrad atau jamak atau musanna? Pripun Mas? Jamak. Jadi kan bilangannya apa? Sudah jamak. Banat aja sudah jamak, tambah lagi apa? Maryam. Jadi kan banyak di situ. Maka pakai dhahab. Nah, bukan pakai dhahaba atau dhahabata. Kecuali banatnya diganti apa? Bintuha. Jadi dua, gitu kan ya. Jadi dua. Oke. Ajib anil as'ilatil atiyah binafyi musta'milan ma. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan penafian ma. Ini sebenarnya sudah lewat di pelajaran sebelumnya. Misalkan Anda mengatakan begini, a anta mudarrisun la, kan gitu ya, pakai la. Cuman di sini kalau dia bergandeng dengan fiil, maka setelah la dikasih ma. Ya dikasih ma. Sudah ini contohnya begini, misalkan anak tanya sama Pak Cahyo, adzahabta ilal masjidil yaum? Adzahabta ilal masjidi al yaum? Apa artinya? Apakah kamu pergi ke masjid hari ini? Pak Cahyo ngomong, enggak, saya enggak pergi. Maka jawabnya la ma dzahabtu ilal masjid al yaum. Pakainya la terus ma. Ya, la ma. Jadi nggak bisa cuman la dhahabtu, nggak bisa. Jadi kalau pakai la itu pakainya apa? Ma. Gitu ya, la ma. Jadi penafiannya pakai dua, pakai la terus pakai ma. Contoh lagi coba anak tanya Pak Rahmat. Ya. Aroja'ta minas sini?
Ya, pakai la jawabannya. Araja'ta minas sin. Minasin la ma raja'tu gitu ya. Taib, contoh lagi. Pak Egi. Contohnya misalkan adzahaba Muhammadun ilal madrasati. La ma dhahab. Muhammad kok dhahabat? La ma dhahaba. Jadi sebenarnya kalau bahasa Arab itu terkadang cukup la ma dhahab, cukup dia. La ma dhahaba. Gitu ya. Contoh lagi Mas Adri. A ummuki, sudah nih. A ummuki dhahabat ila suki. Ya, la ma dhahabat ila suki. Kita pakai ma. Jawabannya kalau tidak pakai ma. Tapi kalau na'am nggak butuh ma. Na'am dhahabat boleh. Kalau na'am nggak pakai ma, tapi pakai ma kapan? Kalau pakai la. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan penafian ma. Taib, Pak Joko nomor 1. Perhatikan, adzhabta ilal madrasati amsi. Bagaimana jawabannya? Taib, la ma dhahabtu. Kok berubah? Iya, kan pertamanya ta. Kamu, maka jawabannya apa? Saya, kan gitu. La ma dhahabtu. Mas Adri. Apa Mas? Senang minal sampean Mas yo. Min Baghdad. Nah, jawab minal Mas. Enggak ono alif lam mim min. La ma roja'a. Siapa? Jadi bahasa Arabnya la ma roja'a. Bapak saya Abi min Baghdad. Jadi Abi itu panggilan apa bapak saya Abi. Ya. Tapi bahasa Arab itu banyak ya. Cuman ikhwan terkadang kan pakainya cuman satu. Pakainya semua apa? Abi. Pas taklim ada anak manggil Abi, noleh semua bapaknya. Sopo iki. Nah, panggilannya sebenarnya banyak, bisa Abi, Abati, Abata, ya boleh ya. Atau mungkin apa? Abah juga boleh. Bapak, Pak, ya boleh. Nggak mesti harus Abi. Ya. Atau apalagi Papi, ya kena. Nggak ada masalah. Gitu ya. Dedi gitu Pak ya. Taib. Pak Aris nomor 3. Ukhtuka. Oke. Saya artinya apa dulu? Artinya apa dulu? Apakah kamu telah pergi? Apakah saudarimu pergi ke pasar? Ini pancen rame Pak ini, tapi bukan pasar dia. Pancen mustaswa itu rame, tapi bukan pasar dia. Memang ada transaksi jual beli juga di situ Pak itu. Nah jawabannya la ma
Eh. Eh. Oh. Saya. Ukhti ilal. Naam la ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Sekarang langsung praktek. Pak Cahyo. Araja'at ummuki min Jeddah. Lama roja'at ummi Jeddah. Min Jeddah. Min Jeddah, ya min Jeddah. Taib, Pak Egi. Adzahabta ilal jami'ati. Adzahabta ilal jami'ati. Ahsan, la ma dhahabtu ilal jami'ati. Pancen orang Indonesia tuh isin padahal bisa. Takut salah. Kita tuh orang Indonesia tuh takut salah. Mau ngomong tuh takut. Udah ngomong aja nggak apa-apa. Salah nanti kan dibenerin, gitu loh. Salah nggak dibener. Ini masih sama Indonesia. Kalau sama orang Arab, paling mereka bengong. Hah? Gitu aja nanya. Oh, jadi kita salah ngomong nih. Dia nggak paham. Gitu. Mas Syahrul. Adzahaba akhuka ilal masjid. Insyaallah ya. Pentium set. Adzahaba akhuka ilal masjidi. La ma dhahaba. Naam, la ma dhahaba akhi ilal masjid, gitu ya. Memang Masya Allah loh, orang ngomong bahasa Arab itu langsung dia. Tapi memang harus selalu dilatih ya. Tapi kalau cuma kita seminggu sekali ya nggak bakal nggak bakal terrealisasikan, terwujudkan, karena butuh ngomong terus. Ya. Maka dulu kita punya teman orang Indonesia, dia itu pingin bisa bahasa Arab. Akhirnya dia di kamar, milih kamarnya orang-orang luar bukan orang Indonesia. Ya bukan orang Indonesia, dia tinggal sama orang Yaman, di kamarnya orang Yaman atau di kamarnya orang Somali dan semisal, pokoknya bukan kamar orang Indonesia. Akhirnya mau nggak mau kan ketika ngomong bahasa Arab, akhirnya dia bahasa Arabnya lancar ketimbang teman-teman Indonesia yang sekamar dengan orang Indonesia. Karena di Yaman ketika sekamar dengan orang Indonesia, yang Jawa ya Jawa, yang Makassar nggak ada bahasa Arab. Ngapain bahasa Arab? Capek-capek mikir dong sama-sama orang Indonesia. Tapi kalau kita sama orang tinggalnya sama orang luar, ya mau nggak mau harus bahasa Arab. Akhirnya karena dia sering ngomong bahasa Arab sampai lupa bahasa Indonesia. Iya, dia pulang ke Indonesia ngomong lupa apa ya ini bahasa Indonesianya apa, bingung dia. Karena kebiasaan bahasa Arab. Ada juga teman lagi karena dia pingin bisa bahasa Arab, nikah sama orang Arab, gitu. Akhirnya bahasa Araban. Ya kita punya teman Indonesia nikah sama orang Yaman itu, Masya Allah, selancar dia. Ya bahkan sama orang Arab sama Yaman yang orang-orang awamnya, orang-orang umumnya lancar. Karena memang hari-harinya ngomong dengan bahasa Arab. Gampangannya seperti bahasa Inggris lah. Kalau kita cuma sekedar punya kosakata tapi nggak pernah ngomong, ya ketika mereka misalkan ngasih informasi apa, kita paham dia ngomong apa. Tapi ketika diajak ngomong, nggak mikir-mikir dia. Memang harus bahasa Arab itu sama, harus ngomong. Ya harus dilatih, harus dipraktekkan. Gitu ya. Baik, lanjut. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah penjelasan berikut. Ta'ammal, perhatikanlah kalimat yali berikut. Li'anna ini biasanya didatangkan untuk menyebutkan alasan. Li'anna biasanya menyebutkan apa? Alasan. Misalkan anak tanya, Mas Adri, kenapa kemarin nggak masuk? Saya nggak masuk Ustaz, li'anna, gitu loh. Saya nggak masuk li'anna, gitu loh.
Kalau ka'anna enggak, dia ka'anna memang temennya memang, tapi penggunaannya. Kalau ka'anna kan apa? Kayak-kayaknya kan begitu. Kalau li'anna dikarenakan begitu. Li'anna dikarenakan. Jadi biasanya didatangkan untuk apa? Ya, untuk menyebutkan alasan. Kata beliau di sini, li'anna itu asalnya li plus anna. Dan anna termasuk saudaranya inna, gitu ya. Li'annani maridun. Ya, kembali ke inna lagi. Banyak saudaranya. Ya, ada saudaranya 5 apa 6 gitu saudaranya. Kita kan sudah lewat apa saudaranya inna? Inna, ana. Ya, inna, ana. Sekarang kan kemudian laita, la'alla sama ka'anna. Lakinna juga sudah. Lakinna sudah selesai saudaranya, sudah kita dapatkan semua. Ya, saudara-saudaranya inna. Masya Allah. Kan enak, anak pertama namanya inna. Anak kedua namanya anna. Anak ketiga lakinna. Ka'anna, laita sama la'alla. Masya. Laita belum? Oh, laita belum. Ya, nanti ada. La'alla sudah ya? La'alla. Laita itu nanti untuk apa? Berangan-angan. Ya, duhai kiranya aku sugih. Nah, pakainya laita. Lah, kita kembali ke li'anna. Li'anna tadi untuk alasan. Li'anna plus huwa jadi nahu. Sama kayak dulu. Anna plus huwa jadi inna plus huwa jadi innahu. Inna plus anta jadi innaka. Inna plus antum jadi innakum. Bisa kita lihat baris pertama halaman 7. Dapat? Halaman 7. Pelajaran pertama di halaman 7. Dapat Mas Syahrul? Pelajaran pertama halaman 7. Lah, bukan pertama jilid 1 ya. Pertama jilid 1 ya enggak ketemu, pertama jilid 2 itu. Pertama jilid. Barangkali ada yang cetakannya sama kayak anak kan langsung pelajaran pertama di sini. Ya enggak pertama situ enggak ada, pertama jilid 2. Halaman 7. Latihan ketiga. Lah, inna plus huwa jadi innahu. Sama juga, anna juga sama. Anna plus anhum jadi nahum. Ya, anna plus antum jadi annakum. Sama kayak gitu. Li'anna plus huwa jadi li'annahu. Li'anna plus hiya jadi li'annaha. Li'anna plus anta jadi li'annaka. Jadi li'annaka artinya apa? Dikarenakan kamu. Kalau li'annaha karenakan dia. Contoh, raja'a hamidun minal madrasati. Apa artinya? Raja'a telah pulang Hamid dari sekolah. Kenapa? Li'annahu maridun. Dikarenakan dia sakit. Raja'at Aminatu minal madrasati. Aminah ya perempuan, pakai naha maridotun. Raja'tu minal madrasati, saya pulang dari sekolah. Kenapa? Li'annani mari. Apa ini? Cetakan antum maridotun semua? Ya, di sini tergantung, kalau yang sayanya perempuan maridotun, tapi kalau sayanya laki-laki maridun. Ya, li'annani maridun. Gitu ya. Jadi penggunaan li'anna itu untuk alasan. Misalkan anak tanya, Aina Muhammad, kenapa nggak masuk sekolah? Gitu ya. Aina Muhammad, limada? Ya, maja'a ilal madrasah. Kenapa dia nggak datang ke sekolah? Ya, li'annahu maridun. Karena dia sakit, Ustaz. Gitu ya, atau misalnya. Atau tanya Pak Anto, ya, Pak Anto kenapa sampean jualan? Ya, li'annani butuh duit, gitu kan ya. Li'annani butuh duit. Campuran tuh bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Tapi perhatikan di sini.
Ini terakhir, kaidah terakhir di pelajaran keempat. Iqra'il mithal, bacalah contoh. Tsumma ajib anil as'ilatil atiyah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Bina'am au bala. Dengan na'am atau dengan bala. Na'am dengan bala itu artinya sama, yes. Ya, atau bisa diartikan na'am artinya ya, bala tentu. Cuman biasanya penggunaannya bedakan. Kalau na'am itu pertanyaan standar. Adzahabta ilal madrasati amsi. Pertanyaan biasa, maka jawabannya pakai kalau iya, na'am dzahabtu. Tapi kalau pertanyaannya pakai ama, beda kan? Ama, bukankah gitu artinya. Bukankah engkau telah pergi ke sekolah kemarin? Kalau awalnya pakai ama, maka jawabannya pakai bala, bukan pakai na'am, tapi pakai bala. Jawabannya pakai bala dzahabtu. Ya, tentu aku setelah pergi. Bisa dibedakan? Pakai na'am ketika pertanyaannya standar ya. Pakai bala kapan? Ketika pertanyaan pakai ama. Ini ada penjelasannya sebenarnya, kenapa kok pakai bala, kok nggak pakai na'am juga. Ini ada penjelasannya, cuman belum waktunya antum tahu. Pokoknya jawabannya gitu aja. Ya, jawabannya gitu. Tapi kalau antum mau tahu, bisa dicek di kitab yang gampang, Mulakhas Qawaid Lughah Arabiyah, yang agak lebih tinggi di kitab Qawaidul I'rab. Ya, di kitab Qawaid al-I'rab. Apa kitab aneh itu. Yes, begitulah. Taib, sekarang pertanyaan. Pak Cahyo. Araja abuka minas suki? Na'am, raja'a abi minas suki. Taib. Pak Egi, ama raja abuka minas suki? Abi. Taib. Mas Aris, adzahabat Laila ilal jami'ati? Wis, pun Mas. Naam pun. Naam. Dzahabat ilal. Taib. Pak Joko, ama dzahaba akhuka ilar riyadhi? Taib ilar riyad. Taib ya. Jadi kita pelajari hari ini penggunaan apa? Penyandaran domir ke fiil. Ini kita pelajari. Kemudian kita juga belajar penggunaan jawaban ketika jawabannya pakai tidak, itu dikasih ma nafi. Kemudian juga penjelasan tentang li'anna, dan yang terakhir penjelasan kapan pakai jawaban na'am dan kapan pakai bala, gitu ya. Taib, insyaallah sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.